Jika kamu pernah bertemu seseorang secara tak terduga, pernah berpisah meski masih saling mencinta, dan masih percaya bahwa takdir bisa mempertemukan kembali, subscribe ya. Di sini, kita menyimpan cerita yang pelan-pelan menyembuhkan. Selamat menikmati kisah sentuhan yang tak melukai secara utuh. Alexander Reynaldi Atmaja berdiri di ujung ruang rapat, dengan wajah yang nyaris tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di hadapannya, dinding kaca memantulkan bayangannya sendiri. Setelan hitam sempurna, rambut tertata rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan kirinya. Segalanya tampak utuh. Segalanya tampak seperti yang diharapkan dari seorang calon pewaris keluarga Atmaja. Dan ia membenci bayangan itu. Selamat atas pencapaian kuartal ini, Pak Elik. Satu tangan terulur ke arahnya. Alexander menunduk sekilas. Tangannya tidak langsung bergerak. Ada jeda sepersekian detik, terlalu singkat untuk disadari orang lain. Tapi cukup lama bagi tubuhnya untuk bersiap. Ia menjabat tangan itu. Sentuhan, hangat, lembab. Sedikit terlalu lama. Seketika, ada sesuatu yang mencengkeram bagian dalam dadanya. Napasnya memendek. Perutnya bergejolak seolah ada gelombang yang tiba-tiba menghantam dari dalam. Alexander menarik tangannya dengan cepat, menyelipkan senyum tipis yang sudah ia latih bertahun-tahun. Terima kasih, katanya datar. Ia melangkah mundur satu langkah, gerakan kecil yang tak seorang pun perhatikan, kecuali dirinya sendiri. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Rapat belum selesai. Masih ada presentasi, masih ada proyeksi angka. Masih ada orang-orang yang bergantian bicara dengan nada hormat yang terasa palsu. Alexander duduk kembali di kursinya, menyandarkan punggung dengan sikap santai yang dipelajari sejak muda. Di dalam, tubuhnya berperang. Setiap suara terasa lebih keras, setiap gerakan orang di sekitarnya terasa terlalu dekat. Ketika seorang direktur lain menepuk bahunya sambil tertawa kecil, Alexander hampir berdiri. Jangan sekarang, tidak di sini. Ia menunduk, berpura-pura memeriksa catatan di tabletnya. Jemarinya dingin, pandangannya sedikit berkunang. Ia menghitung napas dalam diam. 1, 2, 3. Teknik yang diajarkan dokter bertahun-tahun lalu. Ada tambahan dari Pak Alex? Tanya seseorang di ujung meja. Alexander mengangkat kepala. Semuanya sudah cukup jelas jawabnya. Kita lanjutkan sesuai rencana. Suaranya stabil, tapi tubuhnya tidak. Begitu rapat ditutup, ia berdiri lebih cepat dari yang seharusnya. Beberapa orang kembali mendekat, menyalaminya, memberi selamat, menyampaikan basa-basi yang dibungkus senyum lebar. Alexander menahan diri, menjawab seperlunya, lalu berjalan keluar dengan langkah panjang. Begitu pintu lift tertutup, senyumnya runtuh. Alexander bersandar pada dinding baja. Satu tangan mencengkeram perutnya. Rasa mual itu datang seperti gelombang kedua, lebih kuat, lebih memaksa. Ia menekan tombol lantai bawah berulang kali, tidak sabar. Begitu lift berhenti, ia melangkah cepat menuju toilet pria terdekat. Dan muntah. Tubuhnya membungkuk di depan wastafel, napas terengah, keringat mengalir di punggungnya. Ia memejamkan mata, menunggu dunia berhenti berputar. Sudah berapa kali ini terjadi? Ia kehilangan hitungan. Alexander Atmaja, calon CEO perusahaan bernilai triliunan rupiah, tidak bisa disentuh manusia lain tanpa tubuhnya memberontak. Ironi yang kejam. Ia membasuh wajah dengan air dingin, menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. Wajah itu terlihat pucat, tapi tetap tampan. Tetap berkelas. Tetap terlihat seperti seseorang yang memiliki segalanya. Jika saja mereka tahu, Alexander tidak ingat kapan pertama kali ini terjadi. Yang ia ingat, sejak kecil tubuhnya sudah belajar satu hal dengan sangat baik. Sentuhan bukanlah sesuatu yang aman. Ayahnya jarang memeluk. Sentuhannya selalu berat, tangan di bahu yang menekan, bukan menguatkan. Ibunya memeluk dengan kaku, seolah takut melakukan kesalahan. Setiap jabat tangan sejak ia remaja selalu diikuti kalimat tuntutan. Kamu harapan keluarga. Jangan mengecewakan kami. Ini semua akan jadi milikmu. Sentuhan selalu datang bersama beban. Dan tubuhnya menyimpan ingatan itu lebih dalam daripada pikirannya. Alexander meluruskan punggung, merapikan setelannya. Ia kembali menjadi Alexander Reynaldi Atmaja yang dikenali dunia. Ia kembali ke mobil dinas.
duduk di kursi belakang dengan jarak aman dari sopirnya. Langsung ke rumah, Pak? Tanya sopir. Tidak, jawab Alexander. Ke butik dulu, lanjutnya. Hari itu ada acara. Malam nanti, keluarga Atmaja menggelar pesta besar, gala tahunan yang dihadiri mitra bisnis, pejabat, dan tamu-tamu yang hanya muncul ketika ada kepentingan. Alexander tahu apa yang menunggunya. Ratusan tangan, ratusan senyum, ratusan sentuhan. Tubuhnya sudah lelah hanya memikirkannya. Namun ia tidak punya pilihan. Di rumah besar itu, pilihan bukanlah sesuatu yang diwariskan. Malam tiba dengan gemerlap yang terlalu terang. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit olah. Musik klasik mengalun lembut. Para tamu berdatangan dengan gaun dan jas mahal, membawa senyum yang tampak sempurna di permukaan. Alexander berdiri di sisi ibunya, menyambut tamu satu persatu. Alex, kamu semakin matang, kata seorang pria paruh baya sambil menjabat tangannya erat. Alexander mengangguk, tersenyum, menahan napas. Sentuhan demi sentuhan menumpuk seperti lapisan tak terlihat di kulitnya. Jabat tangan, pelukan singkat, tepukan di punggung. Bahkan sekadar orang yang berdiri terlalu dekat sudah membuat perutnya berkontraksi. Ia mulai kehilangan fokus. Musik terasa terlalu keras. Lampu terasa menyilaukan. Suara tawa bercampur jati dengung panjang di telinganya. Alexander mengangguk pada ibunya, memberi syarat singkat. Aku keluar sebentar, katanya. Ibunya menatapnya khawatir, tapi tidak berkata apa-apa. Keluarga Atmaja tidak bertanya. Mereka hanya menuntut agar segalanya tetap berjalan. Alexander melangkah keluar aula, menyusuri lorong samping, lalu mendorong pintu menuju area belakang gedung. Udara malam menyambutnya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, tubuh Alexander menyerah. Ia membungkuk, satu tangan mencengkeram dinding. Tangan lainnya menutup mulutnya saat rasa mual kembali menghantam. Ia muntah lagi, lebih keras, lebih lama, napasnya tersengal. Dunia berputar. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, terhuyung, sendirian di belakang gedung megah, yang dibangun atas nama kejayaan keluarga. Alexander Atmaja, sendirian, rapuh dan nyaris runtuh. Dan ia tidak tahu bahwa beberapa langkah darinya, takdir sedang bergerak pelan. Dalam wujud seseorang yang tidak mengenal namanya, tidak menginginkan apapun darinya, dan tidak membawa tuntutan apapun dalam sentuhannya. Alexander berdiri lebih lama di belakang gedung itu daripada yang ia sadari. Udara malam menusuk paru-parunya, membawa aroma bunga mahal dari taman yang dirancang khusus oleh arsitek asing. Semua terasa terlalu rapi, terlalu terkontrol. Bahkan tempat ia muntah pun tampak seperti bagian dari dekorasi, bersih, terang, tanpa ruang bagi sesuatu yang tidak sempurna. Ia menyeka mulutnya dengan punggung tangan, lalu menunduk, menahan gelombang mual yang tersisa. Jari-jarinya gemetar, lututnya terasa lemah, seolah tubuhnya sedang mengingatkan bahwa ia bukan mesin yang bisa dipaksa terus berdiri. Alexander menarik napas panjang, perlahan, seperti yang selalu diajarkan dokter. Ia pernah menjalani puluhan pemeriksaan, tes darah, pemindaian otak, konsultasi psikiater ternama. Tidak ada satupun yang bisa menunjuk satu penyebab pasti. Mereka menyebutnya reaksi psikosomatis. Tubuh yang bereaksi terhadap sesuatu yang tidak lagi disadari pikiran. Trauma, kata mereka. Alexander membenci kata itu. Trauma terdengar seperti alasan, seperti kelemahan, seperti sesuatu yang seharusnya sudah selesai. Padahal baginya, ini bukan kenangan buruk yang muncul sesekali. Ini adalah tubuhnya sendiri yang berkhianat setiap kali dunia mendekat terlalu dekat. Ia menegakkan punggung, menatap bayangan dirinya di kaca jendela belakang gedung. Pria itu terlihat tinggi, rapi, dan tenang. Tidak ada satupun tanda bahwa beberapa menit lalu ia hampir pingsan karena disentuh terlalu banyak orang. Alexander Reynaldi Atmaja memang selalu terlihat seperti itu. Sejak kecil, ia ingat pesta ulang tahunnya yang ke-10. Aula besar, kue bertingkat, tamu dewasa dengan jas mahal. Mereka menepuk bahunya satu persatu, menyebut namanya dengan nada bangga yang terasa berat. Calon penerus keluarga Atmaja. Tangan-tangan itu tidak pernah lembut. Selalu ada tekanan. Selalu ada ekspektasi yang ikut menempel di kulitnya. Ia belajar tersenyum lebih awal dari anak-anak seusianya.
Belajar berdiri tegak. Belajar tidak menarik tangan ketika disentuh. Karena anak Atmaja tidak boleh terlihat rapuh. Namun tubuhnya menyimpan catatan sendiri. Dan sekarang, di usia hampir 30-an, tubuh itu menagih semuanya sekaligus. Alexander menutup mata sejenak. Musik dari dalam olah terdengar samar. Ada biola yang seharusnya menenangkan. Kini hanya menjadi pengingat bahwa ia harus kembali ke sana. Menjadi tuan rumah, menjadi pewaris, menjadi sosok yang tidak boleh terlihat lemah meski ia lelah. Ia berjalan perlahan menuju bangku batu di sisi gedung dan duduk menundukkan kepala. Telapak tangannya dingin. Keringat dingin kembali muncul di tengkuknya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia disentuh dengan niat yang sederhana. Bukan jabat tangan bisnis, bukan pelukan formal, bukan sentuhan yang diikuti permintaan. Sentuhan yang tidak menginginkan apapun darinya. Alexander tertawa pelan, tawa tanpa suara, pahit. Mungkin memang tidak ada. Ia melirik jam tangannya. 15 menit. Terlalu lama untuk menghilang dari pesta sebesar itu. Ibunya pasti mulai cemas. Ayahnya pasti mulai kesal. Keluarga Atmaja tidak menyukai ketidakteraturan, terlebih jika datang dari pewarisnya sendiri. Alexander berdiri lagi, meski kepalanya masih sedikit ringan. Ia membasahi wajahnya dengan air dari botol minum yang ia ambil dari saku jas. Ia berlatih mengatur ekspresinya, rahang rileks, bahu tegak, mata fokus, topeng kembali terpasang. Saat ia hendak melangkah kembali ke dalam, gelombang mual kecil kembali datang, lebih ringan, tapi cukup membuatnya berhenti. Ia menekan telapak tangannya ke dinding dingin di samping pintu. Tenang, bisiknya pada dirinya sendiri. Hanya sebentar lagi. Ia tidak tahu bahwa tepat di saat itu, beberapa langkah darinya, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Bukan dengan rasa kagum, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keprihatinan yang sederhana. Alexander tidak melihat siapapun. Ia terlalu sibuk menahan tubuhnya sendiri. Ia menarik napas, meluruskan jasnya sekali lagi, dan melangkah kembali menuju pintu olah. Namun sebelum ia benar-benar sampai, tubuhnya goyah. Kali ini lebih cepat. Kepalanya terasa ringan, pandangannya menyempit. Ia meraih gagang pintu, tapi jemarinya meleset. Dinding dingin di belakang gedung menjadi satu-satunya penopang. Alexander Atmaja, pewaris besar, hampir jatuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Safira sudah hafal jalur belakang gedung itu, bukan karena ia sering berada di pesta-pesta besar seperti ini, melainkan karena setiap tempat mewah selalu menyisakan sisi yang tidak ingin dilihat siapapun. Pintu darurat, lorong sempit, area servis yang sunyi. Disitulah Safira biasanya berada, tempat di mana ia tidak perlu tersenyum terlalu lebar, tidak perlu menunduk berlebihan, tidak perlu berpura-pura menjadi bagian dari sesuatu yang bukan miliknya. Malam itu, ia mengenakan seragam pelayan sederhana, kemeja putih, rompi hitam, dan sepatu datar yang sudah agak iwes. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Ia bergerak cepat, cekatan, membawa nampan kosong menuju area belakang untuk diisi ulang minuman. Ia lelah, bukan lelah yang membuatnya ingin mengeluh, melainkan lelah yang sudah terlalu akrab. Sejak pagi ia sudah bekerja di kafe kecil dekat kampus, lalu berlari ke sini tanpa sempat benar-benar makan. Pekerjaan paruh waktu ini tidak memberinya kemewahan memilih. Ia hanya tahu satu hal, ia harus bertahan. Saat mendorong pintu belakang gedung, Safira mengira ia akan menemukan keheningan. Yang ia temukan justru seorang pria yang nyaris ambruk. Safira berhenti melangkah. Pria itu berdiri terhuyung di dekat dinding. Satu tangan menekan perutnya, wajahnya pucat, napasnya terengah. Setelan jasnya mahal, terlalu mahal untuk sekadar tamu biasa, batin Safira. Ia terlalu sering bertemu orang dari banyak kalangan, membuat pengetahuannya akan dunia kelas atas cukup membantunya hanya dengan sekali lihat. Safira memang cerdas, ia pandai mengingat dengan cepat tentang sesuatu yang ia anggap akan menjadi ilmu baginya. Sikap tubuh pria itu menunjukkan seseorang yang terbiasa menguasai ruangan, bukan hampir pingsan di sudut tersembunyi. Refleks tubuh Safira bekerja lebih cepat daripada pikirannya. Ia tak punya alasan dan niat apapun saat berniat membantu pria itu.
"Pak," ucapnya, lalu segera mendekat. Pria itu menoleh, tatapannya tajam, nyaris marah, seolah kehadiran Safira adalah gangguan yang tidak ia minta. "Jangan," katanya terbata, suaranya rendah dan tegang. Namun Safira sudah berada cukup dekat untuk melihat keringat dingin di pelipisnya, tangan yang gemetar, dan warna wajah yang terlalu pucat untuk diabaikan. Safira tidak menghiraukan larangan itu, baginya orang di depannya sedang butuh bantuan. Dan tidak ada alasan baginya untuk mengabaikannya. Ia meletakkan nampan ke lantai. "Bapak tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Tidak panik, tidak mendesak, hanya berusaha menjadi manusia saja. Pria itu menggelang tipis, lalu tiba-tiba membungkuk. Safira bergerak cepat, menahan bahunya agar tidak membentur dinding. Tangannya refleks menyentuh lengan pria itu untuk menopang. Sentuhan itu terjadi begitu saja. Dan Safira tidak tahu bahwa bagi pria itu, sentuhan tersebut seharusnya menjadi bencana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alexander Reynaldi Atmaja, meski Safira belum tahu namanya, merasakan sesuatu yang asing. Tubuhnya tidak menolak, ada rasa aman dan nyaman. Tentu saja itu membuat Alex terkejut. Ia tidak menyangka pada reaksi yang tubuhnya berikan. Semuanya di luar prediksinya, di luar kebiasaannya. Tidak ada gelombang mual baru, tidak ada rasa lemas yang menghantam. Napasnya masih berat, tapi tidak semakin memburuk. Bahkan, perlahan, dunia yang berputar terasa sedikit lebih stabil. Safira merasakan berat tubuh pria itu berkurang di tangannya. "Duduk dulu," katanya lembut, mengarahkan pria itu ke bangku batu di sisi gedung. Begitu pria itu duduk, Safira segera mengambil botol air dari sakwapranya. Ia membuka tutup botol itu dan menyodorkannya, terlihat tulus tanpa maksud selain hanya menolong. "Pelan-pelan," katanya. Pria itu menatapnya sejenak, tatapan yang dingin, waspada, dan bingung. Namun ia menerima air itu dan meminumnya perlahan, tanpa ragu dan curiga. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Safira berdiri di sampingnya, menjaga jarak yang sopan, tapi tetap siap jika pria itu kembali goyah. Ia tidak bertanya siapa pria itu, tidak pula memanggil bantuan. Bukan tanpa alasan, Safira tidak ingin ini menjadi besar. Ia berharap pria itu cepat merasa baik hingga ia bisa segera pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Safira tahu kapan harus menunggu. Ia terbiasa menghadapi orang-orang besar seperti ini, arogan dan tak tahu terima kasih. Bagi mereka ini sudah menjadi kewajiban orang-orang kecil seperti dirinya. "Kamu tidak seharusnya menyentuh saya," kata pria itu akhirnya. Sesuai dengan prediksi Safira, tidak ada kata terima kasih atau sejenisnya. Tapi itu tak membuat Safira kecewa. Ia juga tidak ingin mempermasalahkannya, sebab ia tahu resiko apa yang harus ia hadapi jika harus berurusan dengan orang-orang seperti ini. Nada suaranya tegas, ada kemarahan tipis di sana. Safira menoleh, lalu mengangguk kecil. "Maaf," katanya tulus. "Saya refleks, Bapak tadi kelihatan hampir jatuh," lanjutnya. Pria itu menarik napas, hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi lalu berhenti. Tubuhnya baik-baik saja, jadi ia tidak ingin memperpanjangnya. Meski ia menyadari hal itu dengan keterkejutan yang hampir membuatnya lupa bernapas. Tidak ada sisa mual, tidak ada rasa pusing yang biasanya datang setelah disentuh orang lain. Bahkan bahunya yang tadi disentuh Safira tidak terasa terbakar oleh ketegangan. Alexander menatap tangannya sendiri, lalu menatap Safira. "Siapa kamu?" tanyanya. Safira sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tapi tetap menjawab tenang. "Safira, saya pelayan di acara ini," jawabnya jujur meski ia tahu mungkin saja ia bisa terlibat masalah karena hal ini. Tapi Safira sama sekali tidak terlihat gentar. Tidak ada nada tunduk berlebihan. Tidak ada usaha mengambil hati atas perbuatan baiknya. Alexander mengerutkan kening. "Kamu tidak tahu siapa saya? Tidak percaya akan sikap pelayan di hadapannya itu?" Safira menggelang. "Apa seharusnya saya tahu?" tanyanya masih dengan sikap sopan. Alexander terdiam. Pertanyaan itu tidak pernah ia terima sebelumnya. Sebab dimanapun dia berada orang-orang pasti akan dengan sangat mudah mengenali siapa dirinya. Safira memeriksa jam kecil di pergelangan tangannya. Ia tahu ia tidak bisa lama-lama di sini.
Namun ia juga tahu meninggalkan pria ini sebelum benar-benar stabil bukanlah sebuah pilihan. Bapak ingin saya panggilkan dokter? Tanyanya Safira masih dengan suara tenang tak terintimidasi. Alexander menggelang cepat. Tidak, jawabnya. Dan tentu saja tidak. Alexander tahu resikonya, memanggil dokter berarti kehebohan dan itu larangan baginya. Safira mengangguk. Baik, tapi kalau pusingnya kembali, tolong bilang. Ia melangkah sedikit menjauh, memberi ruang. Alexander memperhatikannya. Gerakannya sederhana, tidak dibuat-buat. Ia tidak menatap dengan rasa kagum, tidak pula menunduk ketakutan. Safira berdiri di sana sebagai dirinya sendiri, seorang perempuan muda yang lelah, tapi utuh. Dan untuk pertama kalinya, Alexander merasa aman. Perasaan itu membuatnya gelisah. Kamu sering bekerja di acara seperti ini? Tanyanya, lebih pelan. Sering, jawab Safira singkat, hanya sesuai yang ditanyakan, sebab ia sadar bukan kapasitasnya untuk berbasa-basi. Pekerjaan apa saja akan saya ambil, selama halal, lanjutnya memberi keterangan pada jawaban sebelumnya. Nada suaranya datar, tapi tidak pahit. Kamu kuliah? Alexander bertanya lagi, tak tahu kenapa ia ingin tahu. Hanya saja menurutnya wanita di depannya terlihat terlalu berpendidikan untuk hanya sekedar seorang pelayan biasa. Dan biasanya tebakannya tidak pernah salah, ia pandai menilai orang lain. Iya, jawab Safira. Masih lanjutnya. Alexander mengangguk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-katanya terasa tertahan di tenggorokannya. Ada bagian dari dirinya yang takut. Takut jika terlalu banyak bicara, tubuhnya akan kembali memberontak. Namun tanda-tanda seperti itu tampaknya tidak terlihat. Safira menyadarinya. Pria ini tidak lagi pucat. Napasnya sudah lebih teratur. Tatapannya ia anggap tidak lagi terasa kabur. Kondisi bapak kelihatan membaik, katanya. Saya harus kembali kerja, lanjut Safira berpamitan. Alexander merasa ada sesuatu yang tidak ia inginkan terjadi. Safira pergi. Sebentar, cegahnya. Safira berhenti. Alexander berdiri perlahan. Tidak ada rasa pusing, tidak ada dorongan mual. Ia berdiri normal. Itu hampir membuatnya panik. Terima kasih, katanya akhirnya. Safira tersenyum kecil. Sama-sama, saya permisi. Ia berlalu begitu saja, tanpa mengharapkan apresiasi lebih atas pertolongannya. Ia mengambil nampaknya kembali dan melangkah pergi, meninggalkan Alexander sendirian di belakang gedung dengan pikiran yang jauh lebih kacau daripada sebelumnya. Karena tubuhnya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Ia menerima sentuhan manusia lain dan tidak menolaknya. Alexander tidak langsung kembali ke aula setelah Safira pergi. Ia berdiri cukup lama di belakang gedung, menatap kosong ke arah taman yang diterangi lampu-lampu kecil, mencerna kejadian yang baru saja ia alami. Sesuatu yang baru dan benar-benar di luar kebiasaan dan perkiraannya. Udara malam terasa lebih ringan dari sebelumnya, dan itu justru membuatnya gelisah. Seharusnya tubuhnya masih lemah. Seharusnya rasa mual itu belum benar-benar pergi. Biasanya, setelah satu serangan seperti tadi, ia membutuhkan waktu lama berjam-jam untuk bisa kembali merasa stabil. Namun sekarang, tubuhnya terasa normal. Bukan sempurna, tapi normal dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Alexander mengangkat tangannya sendiri, memperhatikan jemarinya di bawah cahaya lampu. Tidak gemetar, tidak dingin. Ia menarik napas dalam, sengaja menunggu sensasi familiar itu datang. Sebuah rasa sesak, dorongan mual yang tak tertahankan, ketegangan yang menjalar dari dada ke tenggorokan. Tidak ada, jantungnya justru berdetak stabil. Apa yang barusan terjadi? Gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat ulang setiap detail pertemuan itu. Cara Safira mendekat tanpa ragu. Cara tangannya menopang bahunya. Tekanan yang cukup kuat untuk menahan tubuhnya, tapi tidak memaksa. Tidak ada nada khawatir berlebihan, tidak ada kepanikan, apalagi kepentingan tersembunyi. Semuanya terasa begitu tulus dan alami. Sentuhan itu netral, tak membawa pengaruh dan dampak padanya. Kesadaran itu membuat Alexander merinding. Sepanjang hidupnya, sentuhan selalu membawa pesan lain. Kepemilikan, tuntutan, penilaian, bahkan kasih sayang dalam keluarganya sendiri sering datang dengan syarat yang tidak diucapkan.
Namun Safira tidak membawa apa-apa selain niat menolong. Dan tubuhnya tahu itu, bahkan sebelum pikirannya sempat menolak. Alexander mengusap wajahnya kasar. Ini tidak masuk akal. Ia sudah bertahun-tahun hidup dengan kondisi ini. Ia sudah berdamai, atau setidaknya berpura-pura berdamai bahwa tubuhnya tidak akan pernah normal. Bahwa ia akan selalu menjaga jarak, selalu berhati-hati, selalu bersiap menanggung akibat dari setiap sentuhan kecil. Lalu datang satu perempuan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya, dan semuanya jadi berbeda. Alexander kembali ke aula dengan langkah yang lebih lambat. Begitu pintu besar itu terbuka, suara musik dan tawa kembali menyergapnya. Lampu kristal menyilaukan mata. Orang-orang menoleh ke arahnya, beberapa tersenyum, beberapa mengangguk hormat. Ia kembali memasang wajah tenang, bergerak ke sisi ibunya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya ibunya pelan, matanya mengamati wajah Alexander dengan saksama. "Tidak apa-apa," jawab Alexander singkat. Dan untuk pertama kalinya, jawaban itu tidak sepenuhnya bohong. Namun kegelisahan itu tidak pergi. Sepanjang sisa acara, Alexander mendapati dirinya lebih banyak memperhatikan sekelilingnya. Bukan tamu-tamu penting, melainkan para staf yang lalu lalang dengan seragam hitam putih. Seseorang dari mereka yang berseragam hitam putih itu telah menyita perhatiannya, mengganggu fokusnya, dan itu membuatnya gelisah, sebab ia ingin segera tahu alasannya. Ia mencari satu wajah tertentu tanpa benar-benar mengakui pada dirinya sendiri apa yang sedang ia lakukan. Safira. Ia melihat banyak pelayan perempuan malam itu. Semuanya tampak sibuk, cepat, dan menjaga jarak profesional. Tidak satu pun dari mereka terasa sama. Tidak satu pun membuat dadanya terasa tenang. Alexander menghela napas pelan. Ini konyol. Ia tidak tahu apapun tentang perempuan itu. Ia bahkan tidak yakin akan mengingat wajahnya dengan jelas di antara keramaian. Ia hanya bermodal satu nama yang tiba-tiba menjadi pusat perhatiannya. Namun tubuhnya seolah menolak untuk melupakan sensasi singkat itu. Saat dunia berhenti berputar, saat rasa mual mereda, saat ia merasa tidak perlu menjaga diri, acara akhirnya berakhir mendekati tengah malam. Alexander pulang dengan mobil dinas, duduk sendirian di kursi belakang. Kota melintas di luar jendela, lampu-lampu jalan membentuk garis-garis panjang. Biasanya, perjalanan seperti ini memberinya ruang untuk menenangkan diri. Namun malam ini, pikirannya justru semakin penuh. Rasa ingin tahunya menggerogoti dirinya. Begitu sampai di rumah besar keluarga Atmaja, ia langsung menuju kamarnya tanpa banyak bicara. Ia melepas jas, mengganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang dengan punggung sedikit membungkuk. Ia memejamkan mata. Bayangan Safira muncul tanpa diminta. Cara ia berbicara, cara ia berdiri, cara ia tidak memandang Alexander seperti dunia memandangnya. Berhenti, bisik Alexander pada dirinya sendiri. Namun tubuhnya tidak mendengarkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alexander tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada bayangan tangan-tangan yang menariknya. Tidak ada olah besar. Tidak ada suara tuntutan. Ia tertidur lelap dan bangun dengan perasaan asing di dadanya. Ringan. Keesokan paginya, Alexander duduk di ruang konsultasi dokter langganannya. Dokter itu pria paruh baya dengan wajah tenang dan suara datar. Seseorang yang sudah melihat Alexander berkali-kali dalam kondisi jauh lebih buruk dari ini. "Kamu kelihatan lebih segar," katanya sambil mencatat sesuatu di tablet. "Ada kejadian semalam," jawab Alexander. Dokter itu mengangkat kepala. "Serangan?" "Sebaliknya," kata Alexander. "Aku disentuh seseorang." Dokter itu berhenti menulis. Dan Alexander menghela napas. Tidak ada reaksi. Keheningan jatuh di antara mereka. "Itu penting," kata dokter itu akhirnya. "Sangat penting," lanjut sang dokter. Alexander tertawa pendek. "Atau sangat tidak masuk akal," kata Alexander masih mencoba menyangkal. "Tidak," dokter itu menggelang. "Tubuhmu tidak berbohong, Alex. Ia hanya merespons apa yang ia anggap aman atau tidak." Jelas dokternya. Alexander terdiam. "Apakah orang itu seseorang yang kamu kenal?" tanya dokter itu. "Tidak," jawab Alexander. "Dia bahkan tidak tahu siapa aku," jelasnya seraya mengingat kembali kejadian tadi malam. Dokter itu tersenyum tipis. "Mungkin itu sebabnya." Kalimat itu mengikuti Alexander sepanjang hari. "Mungkin itu sebabnya."
Di kantor, Alexander mencoba melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia membiarkan satu sentuhan terjadi. Saat asistennya menyerahkan berkas dan jari mereka tanpa sengaja bersentuhan, Alexander tidak langsung menarik tangan. Ia menunggu, mengamati tubuhnya, dan reaksinya datang cepat dan kejam. Perutnya bergejolak, napasnya memendek, telapak tangannya berkeringat. Alexander segera mundur, asistennya tampak panik. "Maaf, Pak Alex," katanya dengan raut wajah penuh ketakutan. Ia tahu bosnya tidak suka disentuh dan jika moodnya sedang buruk ia bisa saja dimaki olehnya. Tidak apa-apa, Alexander cepat, meski wajahnya kembali pucat. Sebab ia tahu kejadian itu dia yang melakukan dengan sengaja, hanya untuk pembuktian. Perbedaannya terlalu jelas untuk diabaikan. Tubuhnya menolak hampir pada semua orang, kecuali Safira. Kesadaran itu seharusnya membuatnya takut, dan memang itu menakutkan. Karena jika hanya satu orang yang bisa menyentuhnya tanpa melukai tubuhnya, lalu apa artinya itu? Ketergantungan, kebetulan, atau sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan? Alexander menghabiskan sisa hari itu dengan pikiran yang terus kembali ke satu pertanyaan. Siapa Safira sebenarnya? Malamnya, ia memanggil manajer acara. "Ada daftar staf yang bertugas kemarin?" tanyanya tanpa basa-basi. "Ada, Pak," jawab manajer itu cepat, sebab dari cara Pak Alex bertanya ia tahu bahwa ada salah dan ia tidak ingin terlibat. Apalagi tak biasanya bos besarnya itu menanyakan hal-hal kecil macam ini. Alexander menerima daftar itu dan menelusurinya dengan mata tajam. Nama-nama berderet rapi, puluhan jumlahnya. Dan di sana, di baris tengah, ia menemukannya. Safira Nayara Amartya. Alexander membaca nama itu pelan. Safira. Nama itu terasa tepat. Ia menutup dokumen itu, bersandar di kursinya, dan menatap langit-langit ruang kerjanya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan informasi ini. Ia hanya tahu satu hal. Pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan yang bisa diabaikan. Dan pilihannya adalah apa ini jalan keluar atau justru malapetaka yang lebih besar. Tubuhnya sudah memilih. Dan untuk pertama kalinya, Alexander Atmaja tidak tahu apakah ia siap menerima pilihan itu. Safira tidak menyangka akan melihat pria itu lagi. Bagi Safira, pertemuan di belakang gedung malam itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kejadian aneh yang muncul di sela-sela hidupnya, yang penuh kerja dan batas waktu. Ia sudah terlalu sering bertemu orang-orang dengan masalahnya masing-masing. Orang pingsan karena kelelahan, orang mabuk, orang yang sekadar butuh didengarkan sebentar sebelum kembali ke hidupnya. Ia tidak pernah mengira ada seseorang yang akan mengingatnya dan ingin berkontak lagi dengannya. Terlebih seseorang dari dunia yang begitu jauh darinya. Pagi itu, Safira sedang duduk di bangku belakang ruang kuliah. Matanya tertuju pada layar presentasi. Meski pikirannya tertahan di daftar tugas yang menunggu. 2 shift kerja malam ini, laporan praktikum yang belum selesai, dan jadwal konsultasi beasiswa yang harus ia hadiri besok. Ketika ponselnya bergetar, ia hampir mengabaikannya. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Selamat pagi, apakah ini Safira Nayara Amartya?" Safira mengernyit. Ia tidak terbiasa menerima pesan dari nomor asing dengan bahasa formal seperti itu. Walaupun sempat ragu dan penuh tanya, akhirnya ia memilih untuk membalas singkat pesan tersebut. "Iya, dengan saya sendiri." "Maaf, ini siapa?" Beberapa detik berlalu sebelum balasan datang. "Saya Alexander Reynaldi Atmaja. Kita bertemu di acara keluarga Atmaja beberapa malam lalu." Safira membeku, tidak tahu jawaban apa yang akan ia tuliskan pada pesan singkatnya. Nama itu, meski baru pertama kali ia baca lengkap namun langsung terasa berat. Ia tidak perlu waktu lama untuk mengingat wajah pria yang hampir pingsan di belakang gedung itu. Meski itu baru terkaannya saja, ia juga tidak perlu penjelasan panjang untuk memahami satu hal penting, pria itu bukan orang biasa. Safira membaca pesan itu 2 kali. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Ia menambahkan kata Pak dengan sadar. Jarak perlu dijaga sebab Safira tahu batasan dirinya. Memilih untuk tidak perlu terkoneksi dengan dunia yang jelas tak ia kenal. Dunia yang hanya ia tahu saat ia membawa nampan berkeliling di antara mereka. Dengan gaun dan setelan mahal yang jelas tidak sepadan dengan dirinya.
Safira tahu posisinya. Balasan datang cepat. Saya ingin berterima kasih secara langsung dan meminta waktu sebentar. Safira menatap layar ponsel cukup lama. Ia tidak merasa pria itu berutang apapun. Ia hanya menolong seseorang yang terlihat hampir jatuh. Namun pengalaman hidupnya mengajarkannya satu hal. Ketika orang-orang dari dunia seperti itu mendekat, selalu ada sesuatu yang menyertainya. Permintaan, kuasa, atau ekspektasi. Maaf, Pak. Saya sedang kuliah dan bekerja. Kalau tidak penting, mungkin tidak perlu. Ia mengira percakapan itu akan berakhir di sana. Namun pesan berikutnya membuatnya terdiam. Saya tidak akan menyentuh Anda, dan saya tidak ingin meminta apapun. Safira mengernyit lebih dalam. Kalimat itu aneh, terlalu spesifik, terlalu sadar. Kita bisa bertemu di kafe kampus Anda. Di tempat umum, Safira menghela napas pelan. Ia tidak suka rasa penasaran yang tiba-tiba muncul di dadanya. Membuat ia meragukan keputusannya sendiri antara iya dan tidak. Akhirnya, setelah beberapa menit menimbang, ia membalas, "Baik, 1 jam lagi, setelah kelas saya selesai." Kafe kampus siang itu ramai. Safira datang lebih dulu dan memilih meja kecil di sudut, dekat jendela. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja longgar dan celana hitam, tanpa riasan, tanpa usaha terlihat istimewa. Ia datang bukan untuk mengesankan siapapun. Alexander datang tepat waktu. Ia terlihat berbeda. Tidak ada jas mahal. Tidak ada aura pesta. Ia mengenakan kemeja abu-abu sederhana dan celana gelap. Rupanya ia sedang ingin terlihat membaur. Namun aura tidak biasanya tetap terpancar. Secara refleks beberapa orang menatapnya kagum begitu ia masuk ke area kafe. Kedatangannya jelas bukan kejadian biasa. Pesona dirinya membuat ia dengan mudah menjadi pusat perhatian. Ia tidak perlu mengenakan barang mahal untuk terlihat berkelas. Dia sendirilah yang menciptakan kesan itu. Safira tentu saja bisa melihatnya dengan mudah, posturnya, cara ia melangkah, cara ia berhenti sejenak sebelum mendekat, seolah memberi ruang. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya pelan. Safira mengangguk. Sama-sama balasnya singkat untuk memecah kecanggungan. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada jabat tangan. Safira memperhatikan itu. "Apa yang ingin Bapak sampaikan?" tanyanya langsung. Alexander menarik napas. "Aku ingin berterima kasih," dan menjelaskan ucapnya. Suaranya pelan namun tetap terasa mengintimidasi. Safira mengangkat alis sedikit. "Menjelaskan apa?" tanyanya benar-benar tak paham arah pembicaraan ini. Sebab ia merasa tidak terjadi hal istimewa malam itu hingga orang seperti Alexander merasa wajib menjelaskan pada dirinya. Jika saja Alexander tidak mengiriminya pesan, maka sudah pasti Safira melupakan kejadian malam itu. Ia menganggap bahwa malam itu sama seperti malam-malam lainnya. "Kenapa reaksiku waktu itu tidak biasa?" jawab Alexander jujur. Safira bersandar sedikit. "Saya tidak butuh penjelasan medis." Alexander tersenyum kecil, bukan senyum sok menawan, melainkan senyum seseorang yang sedikit lega karena tidak harus berpura-pura. "Baiklah," katanya. "Kalau begitu aku akan bicara jujur." Ia menatap Safira, lalu menurunkan pandangannya sebentar. Bukan karena ragu menceritakan rahasianya pada wanita yang baru ia kenal. Tapi ia hanya butuh mengumpulkan banyak energi untuk mengungkapkan semua. "Aku punya masalah dengan sentuhan," katanya. "Tubuhku bereaksi buruk hampir pada semua orang," jelasnya. Safira terdiam, mencoba mencerna apa yang sedang pria itu sampaikan. "Itu sebabnya aku marah waktu kamu menyentuhku. Bukan karena kamu salah, tapi karena aku panik," kata Alexander jujur. Safira mengangguk pelan. "Dan?" tanya Safira masih tak paham kemana arah pembicaraan ini. "Dan untuk alasan yang tidak ku mengerti," lanjut Alexander, "sentuhanmu tidak memicu apapun padaku." Keheningan jatuh. Safira menatapnya lama. "Apa yang Bapak harapkan dari saya?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu langsung dan jujur, tanpa basa-basi atau reaksi berlebihan. Alexander terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku tidak tahu," katanya. Dan itu menakutkan, lanjutnya. Safira hampir tersenyum, bukan karena lucu, tapi karena kejujuran itu terdengar nyata. "Saya bukan dokter," katanya. "Saya juga bukan terapi," lanjut Safira. "Aku tahu," jawab Alexander cepat.
Itu sebabnya aku tidak ingin memintamu apapun darimu, lanjutnya. Safira menatap cangkir kopinya. Kita datang dari dua dunia berbeda, katanya. Dan biasanya, orang dari dunia Anda tidak datang tanpa maksud. Alexander mengangguk. Aku mengerti kenapa kamu berpikir begitu. Ia menghela napas. Aku tidak ingin kamu merasa kecil atau terjebak, lanjutnya. Safira mengangkat wajahnya. Lalu kenapa Anda di sini? Tanya Safira. Alexander menjawab tanpa ragu. Karena untuk pertama kalinya, tubuhku merasa aman. Dan aku tidak ingin berpura-pura itu tidak terjadi. Safira merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan ketertarikan. Bukan iba. Melainkan kesadaran. Pria ini rapuh dengan cara yang tidak biasa. Aku tidak akan sering menghubungimu, kata Alexander. Dan jika kamu ingin berhenti bertemu, aku akan menghormatinya. Suara Alexander terdengar penuh permohonan. Safira memandangnya lama. Ia bisa pergi sekarang. Menutup ini sebagai pertemuan Anna dengan orang kaya yang bermasalah. Namun ada sesuatu dalam cara Alexander duduk di hadapannya, tidak mendekat, tidak menekan, tidak memanfaatkan posisinya, yang membuat Safira mengambil satu keputusan kecil. Kita bisa bertemu sesekali, katanya akhirnya. Di tempat umum, dan tanpa ekspektasi syaratnya. Alexander menatapnya, terkejut. Benarkah? Safira mengangguk. Dengan satu syarat, tambah Safira. Apapun, kata Alexander. Saya bukan satu-satunya solusi, kata Safira tegas. Sebab saya tidak ingin jati itu. Alexander menelan ludah. Baik, katanya pelan, sebab tak punya pilihan lain. Aku berjanji, lanjutnya. Safira berdiri lebih dulu. Saya harus kembali kuliah, katanya. Alexander ikut berdiri, menjaga jarak. Terima kasih, katanya lagi. Kali ini dengan makna yang lebih dalam. Safira mengangguk, lalu pergi meninggalkan Alexander sendirian di kafe. Namun langkahnya terasa berbeda. Ia tahu satu hal dengan pasti. Pria itu tidak seharusnya ada dalam hidupnya. Dan justru karena itu, hidupnya mungkin tidak akan sama lagi. Alexander mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Bahkan membayangkan hal seperti ini akan singgah dan menjadi warna dalam hidupnya saja tak pernah terbesit dalam benaknya untuk mempunyai suatu ikatan dengan seseorang. Sebab ia tahu apa resikonya. Itu terjadi bukan pada pertemuan pertama mereka setelah kafe itu. Bukan pula pada pertemuan kedua yang singkat dan canggung. Ia menyadarinya pada pertemuan ketiga, saat tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Dan itu sama sekali tidak ada dalam rencananya. Mereka bertemu di taman kecil dekat kampus Safira, sore hari. Di antara mahasiswa yang lalu lalang dan pasangan yang duduk di bangku kayu. Alexander datang lebih awal dan memilih bangku di ujung, tempat yang tidak terlalu ramai. Ia duduk dengan punggung tegak, tangan di atas paha, mencoba terlihat seperti seseorang yang tidak sedang menunggu dengan terlalu serius. Namun tubuhnya tahu, begitu Safira muncul di ujung jalan setapak dengan tas ransel di bahu dan langkah yang sedikit terburu-buru. Napas Alexander melambat, ketegangan yang sejak pagi bertahan di dadanya mereda. Seolah seseorang diam-diam memutar tombol yang selama ini terkunci. Ia membenci kesadaran itu. Safira duduk dengan jarak yang sama seperti sebelumnya. Tidak terlalu dekat, tidak menjauh. Jarak yang aman. Kamu kelihatan lelah, kata Alexander tanpa berpikir panjang. Safira menoleh, sedikit terkejut. Aku memang lelah, jawabnya jujur. Tidak ada keluhan, seolah lelah adalah bagian dari tiap jengkal hidupnya. Hingga Safira telah begitu terbiasa dengan rasa itu, bahkan tidak ada nada meminta simpati, ia tak pernah bersikap bahwa hidupnya yang paling menyedihkan. Safira terlihat sungguh sudah sangat berdamai dengan keadaannya. Entah bagaimana perjalanan hidup telah menempahnya, hingga hidupnya yang bagi sebagian besar orang terasa berat ia lalui dengan tenang tanpa keluhan. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, kuliah Safira, pekerjaannya yang bertumpuk, cuaca yang berubah cepat, segala hal remeh yang tak semakin memperberat hidup mereka. Yang sudah berat dengan permasalahan mereka masing-masing, Alexander menceritakan pekerjaannya dengan versi yang sangat disederhanakan, tanpa pernah menyebut soal jabatan, apalagi tentang nama besar. Namun setiap kali Safira bergerak, menyibakkan rambut, meraih botol minum, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, Alexander merasakan tubuhnya mengikuti.
bukan dengan gairah, dengan ketenangan. Dan itu terasa nyaman yang menakutkan, sebab Safira sudah menetapkan batas yang tidak bisa ia langgar. Pada suatu titik, Safira berdiri untuk mengambil tisu dari tasnya. Ia kembali dan tanpa sengaja menyentuh punggung tangan Alexander saat duduk. Sentuhan singkat, hampir tidak terasa jika saja itu dirasakan oleh orang normal lainnya. Namun tubuh Alexander beraksi seolah itu sinyal yang sudah lama ditunggu. Bahunya mengendur, rahangnya yang sejak pagi mengeras, melepas. Napasnya menjadi dalam dan lebih stabil. Dunia di sekelilingnya terasa lebih sunyi yang nyaman. Sesuatu yang begitu membuatnya terlena. Sesuatu yang tidak bisa ia gambarkan sebab rasanya ini kali pertamanya. Alexander menunduk cepat, menutupi reaksinya. Safira menyadari perubahan itu. Kondisimu? Tanyanya pelan memastikan. Kamu baik-baik saja, lanjutnya mulai sedikit khawatir. Alexander mengangguk, tapi tidak segera menjawab. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyangkal. Ada bagian lain yang lelah berbohong. Lebih baik, katanya akhirnya. Setiap kali kamu ada semuanya jadi baik akunya jujur. Ia ingin Safira tahu bahwa kehadirannya membuat hidupnya terasa lebih mudah dan indah. Hanya saja Alexander tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ia khawatir Safira takut dan menjauh, sebuah dilema yang membuatnya lebih sering gelisah belakangan ini. Untuk saat ini ia adalah satu-satunya. Safira terdiam. Kalimat itu tidak seharusnya keluar secepat itu, dan begitu keluar, itu tidak bisa ditarik kembali. Safira menatap Alexander lama. Bukan dengan rasa tersanjung, bukan pula curiga. Tatapannya penuh pertimbangan, seolah ia sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis. Agar apapun yang keluar dari mulutnya tidak akan membahayakan dirinya. Sebab Safira tahu apapun perkataannya bisa membuat perubahan pada hubungan yang telah mereka sepakati di awal. Ia tidak ingin segala yang sudah baik menjadi kacau. Apalagi Safira tahu hidupnya yang sekarang saja tidak mudah. Jadi jangan sampai ia menambah masalah baru yang sebenarnya sangat bisa ia hindari dari awal. Ia tidak pernah berekspektasi apa-apa pada pria di sampingnya sebab ia sadar pria itu berada jauh dari jangkauannya. Alex, katanya pelan sedikit ragu-ragu sambil memilih kata yang pas untuk disampaikan agar tidak ada salah paham. Aku ingin kita berhenti sebentar, lanjutnya. Meski kata yang keluar sudah Safira pilih dengan cermat, tapi tetap saja permintaan itu bagai petir bagi Alexander. Alexander menegang, bukan berhenti bertemu, lanjut Safira cepat. Melihat perubahan di wajah Alexander yang tiba-tiba menjadi pias. Berhenti bergerak tanpa sadar jelasnya. Alexander menghela napas berat. Maaf, aku tidak berniat, katanya lemah. Aku tahu, potong Safira lembut. Tapi justru itu yang membuatnya berbahaya, lanjutnya. Kata berbahaya menggantung di udara. Safira melipat tangannya di pangkuan. Tubuhmu sedang belajar sesuatu, dan aku tidak ingin jadi satu-satunya jalan yang ia kenal. Alexander menunduk. Ia tahu Safira benar. Dan itulah masalahnya, tubuhnya tidak peduli pada kebenaran logis. Aku tidak memintamu jadi apapun, katanya. Aku hanya tidak tahu bagaimana mengendalikan ini. Suara Alexander terdengar sedikit putus asa, tidak cocok dengan postur tubuhnya yang tinggi dan besar. Safira mengangguk. Aku mengerti, tapi memahami bukan berarti membiarkan. Keheningan jatuh di antara mereka. Alexander merasakan sesuatu yang lebih berat dari rasa mual yang biasa ia alami. Rasa takut, bukan takut sakit, melainkan takut kehilangan satu-satunya hal yang membuat tubuhnya terasa normal. Safira berdiri. Aku akan tetap bertemu denganmu, katanya. Tapi kita perlu aturan, lanjutnya. Aturan, ulang Alexander. Safira mengangguk. Kita bertemu di tempat umum, tidak terlalu sering, dan ia berhenti sejenak, menimbang kata-katanya. Aku tidak akan selalu menyentuhmu, bahkan kalau kamu merasa lebih baik karenanya. Lanjut Safira menetapkan syarat yang ia ajukan. Alexander menelan ludah. Kenapa? Tanyanya. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. Karena aku ingin kamu sembuh, jawab Safira jujur, bukan bergantung. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Alexander perkirakan. Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, Alexander mulai memperhatikan tubuhnya dengan cara yang baru. Ia mencatat reaksinya, mengamati perbedaannya, menguji batas,
bukan dengan Safira, tapi dengan dunia. Ia kembali ke terapi, duduk lebih lama, bicara lebih jujur. Ia tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa ada satu orang yang tubuhnya terima. Dokternya mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata sesuatu yang tidak ia duga. Ini bukan keajaiban, kata dokter itu. Ini pintu lanjutnya. Pintu. Alexander memikirkan kata itu berulang kali. Safira bukan jawaban. Safira adalah pintu menuju sesuatu yang selama ini terkunci. Dan pintu itu membuatnya takut. Pada suatu malam, Alexander mengalami serangan ringan saat berada di acara kantor. Kali ini ia tidak kabur. Ia duduk, mengatur napas, dan bertahan tanpa Safira di sana. Serangan itu tidak separah biasanya. Tubuhnya masih beraksi, tapi tidak runtuh. Ia tersenyum kecil di tengah rasa mual. Ini mungkin berhasil. Namun ketika malam itu ia bertemu Safira sebentar. Hanya untuk menyerahkan buku yang ia pinjam dan jari mereka bersentuhan. Tubuhnya kembali tenang seketika. Alexander menutup mata sejenak. Ia tahu ia sedang berada di garis tipis antara penyembuhan dan ketergantungan. Safira juga tahu, dan disitulah hubungan mereka berdiri di tempat yang rapuh, jujur, dan belum bisa disebut apapun. Alexander pulang malam itu dengan satu kesadaran yang tidak bisa ia abaikan lagi. Tubuhnya telah mengenali Safira. Namun ia harus belajar agar hidupnya tidak hanya mengenalnya satu orang saja. Dan perjalanan itu akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Safira selalu tahu bahwa ketenangan yang datang terlalu cepat biasanya hanya sementara. Seperti pengalihan agar kita terlena, tidak bersiap dengan kejutan yang mungkin sedang alam siapkan untuk kita. Ia merasakannya sejak pagi itu, sejak langkahnya terasa sedikit lebih berat ketika memasuki kampus. Sejak dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Sebuah firasat yang sering kali kita abaikan karena tidak masuk dalam logika manusia. Begitupun kali ini, seberapapun pertanda itu coba muncul, tapi Safira mencoba tetap mengabaikannya. Hidupnya memang tidak pernah ringan. Karenanya Safira selalu mencoba bersiap akan keadaan apapun yang mungkin akan menghadangnya. Rasa cemas adalah sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari hari-harinya. Namun kali ini berbeda. Ada nama yang ikut mengendap di pikirannya. Alex. Ia tidak tahu mengapa padahal ia tidak sering bertemu dengannya. Hingga Safira yakin ikatan emosional mereka tidak terlalu kuat untuk sekadar mengiriminya. Suatu pertanda bahwa hal-hal buruk mungkin saja sedang menimpa pria itu. Mereka sepakat menjaga jarak, bertemu seperlunya, dan tidak menciptakan rutinitas yang bisa berubah menjadi kebiasaan berbahaya. Safira sudah berusaha mencegah sesuatu yang mungkin bisa membuat hatinya terluka. Namun Safira tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kehadiran Alex telah menyusup ke celah-celah hidupnya yang sunyi. Padat dengan segala aktivitas untuk mempertahankan hidup. Bukan sebagai cinta, belum. Lebih sebagai sesuatu yang harus ia waspadai. Safira sedang menyusun laporan praktikum di perpustakaan ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Alex. Hari ini aku harus ke rumah. Kondisiku mungkin agak sulit. Aku hanya ingin memberitahu. Safira membaca pesan itu 2 kali. Ia tidak bertanya kenapa. Ia tahu rumah yang dimaksud Alex bukanlah sekadar bangunan tempat pulang, melainkan sumber tekanan yang selama ini membentuk tubuh dan reaksinya. Jaga dirimu, balas Safira singkat. Aku di sini kalau kamu butuh bicara. Ia menekan kirim, lalu kembali menatap layar laptop. Meski pikirannya sudah melayang ke tempat lain, rasa khawatir mulai merayap, sesuatu yang sebelumnya tak pernah Safira berikan pada orang lain. Alex duduk di ruang keluarga rumah besar itu dengan punggung tegak dan rahang mengeras. Rumah Atmaja selalu terasa seperti museum baginya, megah, dingin, penuh benda bernilai tinggi yang tidak pernah benar-benar terasa hidup. Di hadapannya, ayahnya duduk dengan ekspresi datar. Ibunya di sisi lain mencoba terlihat tenang. Beberapa anggota keluarga lain hadir, lengkap dengan pandangan menilai yang tidak disembunyikan. Kami mendengar kamu sering terlihat di sekitar kampus akhir-akhir ini, kata ayahnya memulai tanpa basa-basi. Alex mengangguk. Aku sedang mengatur beberapa hal pribadi, jawabnya. Pribadi? Ulang salah satu pamannya, tersenyum tipis. Atau ada seseorang yang perlu kami ketahui, lanjutnya semakin memojokkan. Keheningan menegang,
Meski sebenarnya Alex tahu bahwa cepat atau lambat hal ini pasti akan ketahuan oleh mereka yang memang tak pernah membiarkannya hidup merdeka. Alex bisa merasakan tubuhnya mulai bereaksi. Ketegangan merayap dari perut ke dada, napasnya memendek. Ia menahan diri, mengingat latihan pernapasan, mengingat bahwa ia tidak sendirian menghadapi ini. Ada seorang perempuan, katanya, akhirnya mengaku. Ibunya mengangkat wajah. Matanya menyiratkan kekhawatiran yang bercampur penasaran. Siapa? Tanya ayahnya. Namanya Safira, jawab Alex tenang. Ia mahasiswi, akunya terus terang, sebab ia tahu percuma juga berbohong. Alex yakin sebelum ia dipanggil ke sini, mereka pasti sudah mencari tahu terlebih dahulu. Senyum tipis muncul di beberapa wajah. Mahasiswi, pamannya tertawa kecil. Pekerja di acara kita, bukan? Suaranya berubah menjadi sinis dan merendahkan. Alex menatapnya tajam. Terlihat jelas rasa tidak sukanya. Ia bekerja, bukan karena ingin berada di dunia kita, belahnya. Semua orang ingin berada di dunia ini, sahut pamannya anteng. Alex merasakan dorongan mual yang familiar, tapi kali ini ia bertahan. Ia menekan jemarinya ke lutut, menahan tubuhnya agar tidak menyerah. Kami hanya ingin tahu satu hal, kata ayahnya mencoba menengahi. Nadanya rendah tapi tegas. Apakah dia memahami posisimu? Alex menarik napas panjang. Ia tidak tertarik pada posisiku. Kata-kata itu terdengar hampir seperti pembelaan, dan Alex membencinya. Ayahnya bersandar ke kursi. Itu yang selalu mereka katakan. Alex berdiri. Aku datang bukan untuk meminta izin, katanya. Suaranya sedikit bergetar namun jelas. Aku hanya memberitahu. Ibunya memandangnya lama. Alex, kami hanya ingin melindungimu, ucapnya terdengar penuh kasih. Dari apa? Tanya Alex pelan. Dari orang yang tidak menginginkan apapun dariku, lanjutnya tanpa basa-basi. Keheningan jatuh lebih berat dari sebelumnya. Alex meninggalkan ruangan itu dengan langkah cepat, sebelum tubuhnya benar-benar menyerah. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia menghela napas berat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia keluar rumah dan langsung menuju mobil. Dan tanpa ragu, ia mengirim satu pesan. Aku mungkin akan datang ke kampusmu. Tidak lama. Apa kamu keberatan? Balasan Safira datang cepat. Datang saja, tapi jangan ke asramaku. Kita bertemu di tempat biasa. Safira sudah menunggu di bangku taman ketika Alex tiba. Ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Alex pucat, meski ia berusaha menutupi. Gerakannya lebih kaku dari biasanya. Safira berdiri, memberi ruang, namun tetap cukup dekat untuk mengamati. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Alex mengangguk, tapi tidak meyakinkan. Safira tidak langsung mendekat. Ia berdiri di samping bangku, menjaga jarak seperti yang mereka sepakati. Alex duduk perlahan, menunduk, lalu menghembuskan napas panjang. Mereka tahu tentangmu, katanya tanpa pengantar. Safira merasakan dadanya mengencang. Aku sudah menduga, jawabnya pelan. Mereka tidak menyebut namamu dengan baik. Safira tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada emosi. Tidak masalah, katanya. Aku tidak hidup untuk mendapat penilaian mereka, lanjutnya datar. Alex mengangkat wajahnya. Bagiku itu masalah. Safira menatapnya lama. Alex, katanya pelan, tapi tegas. Dunia kita memang tidak setara, dan itu bukan salah siapapun, tapi aku perlu kamu mengerti satu hal. Alex mengangguk, menunggu. Aku tidak akan bertahan di hidup seseorang yang harus terus-menerus membelaku, lanjut Safira. Aku juga tidak akan masuk ke dunia yang membuatku harus mengecil. Kata-kata itu tidak keras, tapi jelas. Alex merasakan sesuatu runtuh di dadanya, bukan rasa sakit, melainkan kesadaran. Aku tidak ingin kamu terluka, katanya. Safira menghela napas. Aku juga tidak ingin kamu bergantung. Ia duduk di bangku lain, berhadapan dengannya. Kita berjalan di garis tipis selanjutnya. Dan aku butuh tahu kamu sanggup berdiri di sana tanpa menyeretku jatuh. Alex terdiam lama. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintainya, tapi itu bohong. Ia belum sampai di sana. Ia ingin mengatakan bahwa ia membutuhkannya, dan itu terlalu berbahaya. Aku tidak tahu apakah aku sanggup, katanya jujur. Tapi aku ingin belajar. Safira menatapnya lama.
seolah menimbang apakah kejujuran itu cukup. Aku akan tetap di sini, katanya akhirnya. Tapi kalau suatu hari kamu memilih duniamu dan meninggalkanku, aku ingin kamu melakukannya dengan jujur. Alex mengangguk. Aku tidak akan memintamu bertahan, lanjut Safira. Aku hanya ingin kamu tidak berbohong. Angin sore berembus pelan, menggerakkan dedaunan di sekitar mereka. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tanpa peduli pada percakapan yang sedang menentukan arah hidup dua orang yang duduk berhadapan itu. Alex berdiri lebih dulu. Terima kasih, katanya. Safira mengangguk. Jaga dirimu. Alex melangkah pergi dengan perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Sementara Safira duduk sendiri di bangku taman itu, menatap langit yang mulai berubah warna. Ia tahu satu hal dengan pasti. Pria itu sedang berdiri di persimpangan yang tidak mudah. Dan apapun pilihannya nanti, Safira tidak akan mengorbankan dirinya untuk ikut terseret. Karena jika nanti cinta datang, ia harus bertemu di tempat yang setara. Alexander menyadari sebuah perubahan bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari hal-hal kecil yang berhenti menyakitkan. Ia tidak lagi selalu muntah setiap selesai rapat. Tidak lagi harus menghilang setiap kali seseorang berdiri terlalu dekat. Tubuhnya masih beraksi, tapi tidak sekeras sebelumnya. Rasanya seperti mukjizat datang secara perlahan menyapa kehidupannya. Dan itu membuatnya takut, karena perubahan selalu berarti kehilangan sesuatu yang lama. Bukan sesuatu yang buruk memang. Bahkan ini telah ia tunggu di sepanjang hidupnya, yang keberhasilannya selalu ia usahakan. Tapi saat apa yang menjadi tujuannya hampir tercapai, justru ada rasa hampa menyertainya. Mungkin bukan karena kabar baiknya, tapi mungkin lebih karena Alex tak punya siapapun untuk merayakan bahagianya. Selama ini hidupnya selalu tentang kesendirian. Meski banyak orang rela berdiri di sekitarnya, Alexander duduk di ruang terapi dengan punggung bersandar penuh. Sesuatu yang dulu hampir tidak pernah ia lakukan. Ia tidak lagi duduk di ujung kursi seolah siap kabur kapan saja. Ada kemajuan, kata dokternya, menutup catatan. Ada ketergantungan, tanya Alexander jujur. Dokternya menatapnya lama. Keduanya bisa hadir bersamaan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya saat ia keluar dari gedung itu. Ia tahu Safira tidak salah. Ia juga tahu Safira tidak bisa menjadi poros hidupnya. Tapi tubuhnya belum sepenuhnya paham logika itu. Tubuhnya masih belajar dengan cara paling primitif, yaitu mengenali aman, lalu melekat. Dan Safira adalah satu-satunya definisi aman yang ia punya. Mereka bertemu lebih jarang sekarang. Bukan karena menjauh, tapi karena sepakat menjaga ruang. Namun setiap pertemuan justru terasa lebih bermakna, lebih jujur, lebih mempunyai kualitas. Dari sekedar berusaha menyembuhkan Alex. Suatu sore, Safira datang dengan wajah lelah dan mata yang sedikit merah. Shift malam lagi? Tanya Alexander dengan rasa iba yang coba ia pendam. Sebab ia tahu Safira tidak suka dikasihani. Safira mengangguk. Dan besok ujian, katanya datar. Terdengar lelah meski tak mengeluh. Kamu bisa istirahat, katanya refleks. Safira menatapnya. Alex, aku tidak hidup untuk diistirahatkan, kata Safira. Seolah istirahat adalah barang mewah yang belum bisa ia nikmati untuknya sekarang. Ia tersenyum kecil setelahnya, memastikan kata-katanya tidak terdengar seperti teguran. Alexander membalas senyum itu, meski dadanya sedikit perih melihat seseorang yang mulai mempunyai arti dalam hidupnya harus berjuang sekeras itu. Alex mulai belajar menahan diri, belajar tidak langsung menawarkan solusi. Dan itu lebih sulit daripada menahan mual sebab Alex punya kemampuan untuk mengendalikannya. Semudah membalikan telapak tangan, Alex mampu membuat Safira hidup dalam kemudahan andai saja wanita itu mengizinkannya. Namun justru di momen-momen seperti itulah Alex merasakan sesuatu yang asing, yaitu kedamaian, di mana ia membiarkan tubuhnya mengikuti alur kehidupan, tanpa rencana, tanpa tuntutan. Dan itu membuat tubuhnya tenang, karena pikirannya berhenti berperang. Suatu malam, setelah pertemuannya dengan Safira, Alex berdiri sendirian di kamarnya yang luas dan sunyi. Tidak ada staf, tidak ada suara, tidak ada siapapun yang bisa ia salahkan jika suasana hatinya sedang buruk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kosong. Ia membuka ponsel, menatap nama Safira di layar lalu menguncinya kembali tanpa mengirim pesan. Tidak sekarang,
katanya pada dirinya sendiri. Biar aku belajar berdiri dulu. Keputusan kecil itu terasa seperti kemenangan. Namun dunia tidak pernah membiarkan kedamaian berlangsung terlalu lama. Keesokan harinya, Alex dipanggil kembali ke rumah keluarga. Bukan untuk rapat, bukan untuk bisnis, untuk keputusan yang menyangkut hidup Alex. Tapi mereka sama sekali tidak melibatkannya dalam pengambilannya. Kami sudah menyiapkan rencana perjodohan, kata ayahnya tanpa basa-basi. Alexander tidak langsung bereaksi. Anehnya tubuhnya tidak langsung memberontak. Aku tidak akan menikah karena strategi, jawabnya. Kamu pewaris, balas ayahnya. Tidak bisa berbuat semaumu, lanjut ayahnya. Tanpa merasa ada sesuatu yang salah dengan ucapannya. Alexander berdiri. Kalau begitu, katanya tenang. Aku akan berhenti menjadi pewaris, lanjutnya tanpa beban. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ledakan tanpa suara. Ibunya terisak pelan. Ayahnya menatapnya seolah melihat orang asing. Alexander melangkah pergi dengan lutut yang hampir gemetar. Tapi punggung tetap tegak. Ini pertama kalinya ia punya keberanian untuk mengibarkan bendera perang dengan keluarganya. Menolak dengan lantang sesuatu yang tak sepaham dengan hatinya. Sesuatu yang dulu hampir mustahil untuk ia lakukan. Dan ia tahu, begitu keluar dari rumah itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan yang pertama kali terlintas di benaknya bukan kemewahan yang mungkin hilang, melainkan Safira. Namun kali ini, ia tidak ingin datang sebagai orang yang butuh diselamatkan. Ia ingin datang sebagai seseorang yang berani dan bebas memilih. Alexander berhenti di depan taman kampus itu, menatap bangku tempat mereka sering duduk. Ia belum mendekat, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin memastikan bahwa ketika ia duduk di sana nanti, ia datang bukan sebagai pewaris yang runtuh, bukan sebagai tubuh yang bergantung, melainkan sebagai manusia yang berdiri di kakinya sendiri. Dan keputusan itu akan mempercepat segalanya. Sebuah keputusan yang sudah Alex pertimbangan masak-masak, segala resiko dan kemungkinan yang terjadi. Keputusan itu tidak langsung membuat segalanya terasa ringan. Alexander menyadarinya keesokan pagi, ketika ia duduk sendirian di ruang makan apartemennya. Ruangan luas dengan meja panjang yang jarang terisi lebih dari satu piring. Biasanya, heningan seperti ini membuat dadanya terasa kosong. Namun pagi itu berbeda. Sunyi tetap ada, tapi tidak menekan. Ia menuang kopi sendiri, memperhatikan tangannya yang bergerak tanpa gemetar. Tidak ada staf yang berdiri terlalu dekat. Tidak ada suara yang menuntut. Untuk pertama kalinya, paginya tidak dimulai dengan kewaspadaan. Dan itu, asing. Alexander duduk lama, menatap uap kopi yang perlahan menghilang. Pikirannya kembali ke percakapan dengan ayahnya semalam. Kalimat "aku akan berhenti menjadi pewaris" masih terasa seperti sesuatu yang ia dengar dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Namun tubuhnya tidak bereaksi buruk, tidak ada mual, tidak ada pusing, tidak ada rasa ingin kabur. Yang ada hanyalah rasa takut yang jujur, takut kehilangan status, takut kehilangan arah, takut berdiri tanpa jaring pengaman. Tapi di balik semua itu, ada satu rasa yang lebih kuat, lega. Alexander menghela napas panjang dan berdiri. Ia bersiap ke kantor, bukan sebagai pewaris yang sedang diawasi, melainkan sebagai profesional yang untuk pertama kalinya tidak membawa nama keluarga sebagai tameng. Hari itu, ia membatalkan 2 pertemuan yang tidak penting. Ia memilih duduk lebih lama di ruang kerjanya, menyusun ulang perannya di perusahaan apa yang benar-benar ingin ia pegang, dan apa yang selama ini hanya ia jalani karena warisan. Keputusan-keputusan kecil itu terasa berat, tapi tidak melumpuhkan. Dan yang paling mengejutkannya, tubuhnya mengikuti. Siang itu, seorang rekan kerja menghampirinya dengan berkas. Mereka berdiri agak dekat, terlalu dekat menurut standar lama Alexander. Ia menahan napas, bersiap menghadapi reaksi. Reaksi itu tetap datang, namun lebih lambat, lebih ringan. Alexander mundur setengah langkah, cukup untuk menjaga ruang. Dan tubuhnya tidak runtuh. Ia menutup mata sesaat. Ini kemajuan. Namun setiap kemajuan membawa bayangannya sendiri. Sore hari, Alexander berdiri di depan taman kampus tempat ia dan Safira biasa bertemu. Ia belum mendekat. Ia hanya berdiri di seberang jalan, memperhatikan bangku itu dari jauh. Safira belum datang.
Dan untuk pertama kalinya, Alexander tidak ingin ia datang. Karena dirinya sedang goyah. Ia ingin Safira datang karena ingin bertemu. Bukan karena ia butuh bertahan. Ia memutar arah dan pergi. Keputusan kecil itu membuat dadanya sesak. Tapi juga membuat langkahnya terasa lebih jujur. Safira merasakan perubahan itu lebih cepat daripada yang ia kira. Alex tidak lagi mengirim pesan setiap kali tubuhnya terasa tidak stabil. Tidak lagi mencari kehadirannya sebagai penawar cepat. Pesan-pesan mereka menjadi lebih jarang, lebih singkat, namun juga lebih jernih. Aku baik hari ini, tetapi cukup berat, tapi aku bertahan. Safira membaca pesan itu di sela-sela pekerjaannya di perpustakaan. Ia tersenyum kecil, lalu mengetik balasan. Aku senang membacanya. Teruskan. Safira menyadari keputusan yang akan ia buat itu pada pagi yang tampak biasa. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada kalimat menyakitkan yang memaksanya memilih. Ia hanya bangun dengan perasaan yang terlalu jernih. Jernih dengan cara yang menakutkan, hingga mampu merangkum semua kejadian dalam hidupnya. Beberapa bulan ke belakang, lebih tepatnya semenjak pertemuan tak sengajanya dengan Alex, pada suatu malam tak terduga. Seolah pikirannya akhirnya menyusul sesuatu yang sejak lama sudah dipahami tubuhnya. Hanya saja ia selalu menyenangkannya dengan berbagai alasan yang selalu ia buat sendiri untuk membenarkan tindakannya. Dan sekarang ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus berada di antara kehadiran dan jarak, di antara membantu dan menahan diri, di antara menjadi pilihan dan kemungkinan menjadi pelarian. Rasanya sudah cukup baginya berdiri di antara ketidakpastian. Saatnya bagi dirinya untuk menentukan sikap yang ia harap tak akan melukai siapa-siapa, khususnya dirinya sendiri. Safira duduk di tepi ranjang kosnya yang sempit, menatap cahaya pagi yang masuk dari jendela. Ponselnya tergeletak di samping, layar menghadap ke atas. Tidak ada pesan baru dari Alex. Tidak juga ada panggilan tak terjawab. Dan itu justru menguatkan keputusannya. Ia tidak ingin menunggu sampai segalanya menjadi berat. Sampai ada yang terluka baru ia memutuskan. Ia tidak ingin menunggu sampai ia mulai mengukur hari-harinya. Berdasarkan apakah Alex baik-baik saja atau tidak. Ia tidak ingin menunggu sampai keberadaannya berubah fungsi. Dari manusia menjadi penopang. Safira berdiri, bersiap menjalani hari, dan bersiap dengan keputusan yang sudah bulat. Ia bekerja, kuliah, mengisi jam-jamnya seperti biasa. Namun di sela-sela rutinitas itu, satu kalimat terus mengendap di kepalanya, bahwa keputusannya adalah yang terbaik bagi semuanya. Sore hari, Safira mengirim satu pesan. Alex, kita perlu bicara. Hari ini, kalau kamu bisa. Ia tidak menambahkan emotikon, tidak pula menunda. Keputusan yang jujur tidak membutuhkan pernak-pernik. Balasan Alex datang cepat. Aku bisa. Tempat biasa. Safira menutup mata sejenak sebelum membalas. Iya, taman kampus sore itu tidak seramai biasanya. Safira datang lebih dulu dan duduk di bangku yang menghadap jalan kecil. Ia menata napasnya, mencoba memastikan bahwa apa yang akan ia katakan nanti lahir dari ketenangan, bukan ketakutan. Alex datang 10 menit kemudian. Ia terlihat lebih stabil dari beberapa minggu lalu. Wajahnya tidak sepucat dulu. Bahunya tidak setegang biasanya. Ada sesuatu yang berubah pada caranya melangkah. Lebih tegak, lebih yakin. Dan justru itu yang membuat Safira tahu. Waktunya tepat. Maaf menunggu, kata Alex begitu ia sampai. Safira menggelang. Aku juga baru datang, katanya. Mereka duduk berhadapan, menjaga jarak seperti biasa. Tidak ada sentuhan, tidak ada basa-basi. Alex menatap Safira, seolah mencoba membaca sesuatu di wajahnya. Kamu kelihatan serius, katanya. Safira tersenyum kecil. Aku memang serius, ucapnya. Ia menghela napas pelan. Aku tidak ingin memperpanjang ini dengan cara yang salah. Lanjutnya tanpa basa-basi. Dan aku tidak ingin menghilang tanpa bicara. Ucap Safira langsung pada intinya. Alex tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Aku senang melihat perubahanmu, lanjut Safira. Aku benar-benar senang. Kamu lebih jujur, lebih berani. Tubuhmu juga lebih kuat. Alex mengangguk. Sebagian karena kamu. Safira menggelang pelan. Dan sebagiannya karena kamu. Ia menatap Alex lurus-lurus.
Dan disitulah masalahnya. Alex mengerutkan kening, tapi tidak memotong. Aku tidak ingin jadi bagian dari hidupmu karena kamu membutuhkanku, kata Safira. Aku ingin, kalau memang nanti aku dipilih, karena kamu menginginkanku, bukan karena tubuhmu tenang saat aku ada. Keheningan jatuh di antara mereka. Alex menunduk, tangannya mengepal di atas paha, lalu perlahan mengendur. Aku tahu, katanya pelan, dan aku sudah berusaha. Aku tahu, Safira menyela lembut. Ini bukan tentang usahamu yang kurang, ini tentang waktunya. Alex mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang bergetar di matanya, bukan panik, bukan marah, melainkan kesadaran yang pahit. Kamu ingin berhenti bertemu? Tanyanya pilu. Safira mengangguk. Untuk sementara. Berapa lama? Tanya Alex lagi. Safira menghela napas. Aku tidak tahu. Sampai aku yakin bahwa jika kita bertemu lagi, aku tidak berdiri di posisi yang sama. Alex menelan ludah. Tubuhnya bereaksi. Safira bisa melihatnya dari cara bahunya menegang. Namun ia bertahan. Ia tidak runtuh. Dan itu membuat Safira semakin yakin. Kalau aku jatuh lagi? Tanya Alex pelan. Kalau tubuhku, aku percaya kamu bisa berdiri, potong Safira. Dan kalau suatu hari kamu jatuh lagi, aku ingin kamu bangkit karena dirimu sendiri, bukan karena aku ada di sana. Alex terdiam lama. Ini menyakitkan, katanya jujur. Safira mengangguk. Aku tahu. Dan kamu tetap pergi? Safira mengangguk lagi. Karena kalau aku tinggal, aku akan pergi perlahan dari diriku sendiri. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan daun-daun di sekitar mereka. Dunia berjalan seperti biasa, tanpa menyadari bahwa dua orang sedang berdiri di ambang perubahan besar. Alex berdiri lebih dulu. Aku tidak akan memintamu bertahan, katanya. Aku tidak ingin menjadi orang yang menyeretmu ke dalam sesuatu yang bisa membuatmu tersiksa. Lanjut Alex. Safira berdiri juga. Terima kasih. Mereka berdiri saling berhadapan. Cukup dekat untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Namun cukup jauh untuk tidak saling menyentuh. Untuk pertama kalinya, jarak itu terasa benar. Aku akan menghilang sebentar, kata Safira. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menjaga diriku. Alex mengangguk. Aku mengerti. Safira melangkah pergi. Ia tidak menoleh. Ia tidak memperlambat langkahnya. Ia pergi dengan punggung tegak dan dada yang sesak, tapi utuh. Seolah apa yang ia lakukan sama persis dengan apa yang ia ucapkan. Tekadnya bulat. Malam itu, Alexander duduk sendirian di apartemennya. Tidak ada serangan hebat, tidak ada muntah, tidak ada tubuh yang runtuh. Namun ada rasa kosong yang berbeda. Kosong yang tidak bisa diobati dengan napas dalam atau jarak aman. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah, lalu menatap bayangannya di cermin. Kamu memilih ini, katanya pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terdengar seperti hukuman. Hari-hari berikutnya berjalan lebih sunyi. Alexander menjalani terapi dengan lebih keras. Ia menghadapi rapat-rapat tanpa kabur. Ia menolak sentuhan dengan cara yang lebih tegas. Namun tubuhnya tidak selalu memberontak. Ada hari-hari sulit, ada malam-malam berat. Namun Safira tidak ada di sana. Dan justru karena itu, setiap kemajuan terasa miliknya sendiri, terasa lebih nyata. Sementara itu, Safira menenggelamkan diri dalam hidupnya. Ia bekerja lebih banyak, belajar lebih keras. Ia menolak keinginan untuk mengecek ponsel setiap malam. Ia membiarkan rindu hadir tanpa dituruti. Ada hari-hari ketika ia bertanya apakah ia terlalu keras. Ada malam-malam ketika ia ingin menyerah. Namun setiap kali itu datang, ia mengingat satu hal. Cinta yang sehat tidak meminta seseorang mengorbankan dirinya. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Beberapa minggu berlalu, Alexander berdiri di sebuah acara kecil, bukan gala, bukan pesta. Hanya pertemuan profesional. Seorang rekan menyentuh lengannya sekilas saat tertawa. Tubuhnya menegang, lalu mereda. Tidak sepenuhnya, tapi cukup. Alexander tersenyum kecil, sendirian. Ia tahu, jalan ini masih panjang. Namun ia juga tahu satu hal yang semakin jelas. Jika suatu hari ia kembali menemui Safira, ia ingin datang bukan sebagai seseorang yang membutuhkan sentuhan, melainkan sebagai seseorang yang memilih untuk menyentuh hidupnya sendiri. Dan di sanalah
cerita mereka akan bergerak menuju ujian terakhir. Alexander pernah mengira ia sudah mengenal Sunyi. Bahkan ia menyangka telah berteman akrab dengannya. Hingga ia tak pernah takut dan gentar menghadapi kata-kata itu. Namun rupanya ia keliru. Ada Sunyi yang sama sekali belum pernah menyapanya. Sunyi yang ia kenal sebelumnya adalah Sunyi yang masih menyisakan kemungkinan. Kemungkinan bahwa seseorang akan datang. Bahwa tubuhnya akan tenang. Bahwa dunia akan berhenti menuntut sesaat. Namun setelah Safira pergi, Sunyi itu berubah bentuk. Ia tidak berisik, tidak menyakitkan secara fisik, tidak membuatnya muntah atau pingsan. Sunyi itu hanya menetap di dalam hatinya hingga rasanya selalu ada yang kurang dan hilang, tidak pernah benar-benar utuh. Hari-hari berjalan tanpa tanda. Alexander bangun pagi, berangkat kerja, duduk di ruang rapat, berbicara seperlunya, lalu pulang ke apartemen yang terlalu besar untuk satu orang. Tubuhnya masih bereaksi sesekali ketika ruang terlalu penuh, ketika seseorang berdiri terlalu dekat. Namun tidak lagi se-ekstrem dulu. Seharusnya itu kabar baik. Namun entah kenapa, Alexander tidak merasa menang. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Di ruang terapi, ia duduk lebih lama dari biasanya. "Kamu tampak stabil," kata dokternya. Alexander mengangguk. "Aku tidak runtuh." Dan, tanya sang dokter. Alexander terdiam. "Dan aku tidak tahu apa artinya itu," katanya akhirnya. Dokternya menatapnya tenang. "Artinya kamu tidak lagi hidup di mode bertahan," jelasnya. "Lalu kenapa rasanya seperti kosong?" "Karena bertahan memberimu tujuan," jawab dokter itu. "Sekarang kamu harus mencari makna." Makna, kata itu terdengar terlalu besar untuk hari-hari yang berjalan datar. Safira, di sisi lain kota, menjalani hidupnya dengan ritme yang semakin cepat. Ia menambah jam kerja, mengambil proyek tambahan, mengisi malam-malamnya dengan buku dan catatan. Ia lelah, tapi lelah yang bisa ia kendalikan. Ia tidak lagi menunggu notifikasi, tidak lagi berharap pada kehadiran seseorang untuk membuat hari-harinya terasa cukup. Namun tubuh tidak pernah sepenuhnya bisa dibohongi. Ada malam-malam ketika Safira terbangun tanpa sebab. Dadanya terasa sesak oleh rindu yang tidak ia beri nama. Ada pagi-pagi ketika ia hampir menulis pesan, lalu menghapusnya sebelum terkirim. "Ini yang kamu pilih," katanya pada dirinya sendiri. Dan ini yang benar. Ia tidak menyesali keputusannya. Namun ia merindukan versi Alex yang duduk diam di hadapannya tanpa topeng, tanpa dunia yang menekan dari segala arah. Dan itu menyakitkan dengan cara yang sunyi. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, krisis datang tanpa peringatan. Alexander berada di sebuah konferensi penting, bukan gala, bukan pesta, melainkan ruang tertutup dengan tekanan tinggi. Orang-orang berdiri terlalu dekat, diskusi memanas, waktu menipis, tubuhnya memberi peringatan. Alexander mundur satu langkah, mengatur napas. Biasanya, itu cukup. Kali ini tidak. Dada terasa menekan, pandangannya menyempit. Rasa mual naik cepat, brutal, seperti mengingatkannya pada masa lalu, yang ia kira sudah ditinggalkan. Ia keluar ruangan dengan langkah tergesa. Di lorong sempit itu, Alexander bersandar ke dinding dan muntah. Tidak ada Safira, tidak ada tangan yang menopang, tidak ada suara lembut yang berkata pelan-pelan. Hanya dirinya sendiri. Ia menutup mata. Napasnya terengah, keringat dingin mengalir di punggungnya. Butuh waktu lama sebelum dunia berhenti berputar. Ketika akhirnya ia berdiri tegak, ada satu kesadaran pahit yang menghantamnya. Ia belum sembuh, dan itu menghancurkan lebih dari yang ia duga. Malam itu, Alexander duduk sendirian di apartemennya, menatap jendela besar yang memperlihatkan kota di bawah sana. Cahaya lampu terasa jauh, dingin. Ia membuka ponsel, mengetik nama Safira, lalu berhenti. Ia ingat wajah Safira di taman itu, cara ia berkata bahwa ia pergi untuk menjaga dirinya, cara ia meminta Alex berdiri tanpa bergantung. Jika ia menghubunginya sekarang, itu berarti ia gagal. Dan Alexander tidak ingin kembali sebagai kegagalan. Namun ada bagian dalam dirinya yang lelah menjadi kuat. Safira mengetahui krisis itu bukan dari Alex. Ia mendengarnya secara tidak sengaja dari rekan kerja lama di acara-acara besar yang menyebut nama Alexander Atmaja dengan nada khawatir.
Katanya dia sempat kolaps di konferensi kemarin. Safira membeku. Kolaps? Tanyanya, berusaha terdengar netral. Iya, bukan pingsan, sih. Tapi kelihatan parah. Safira mengangguk pelan, lalu pergi ke kamar mandi dan mengunci diri. Tangannya gemetar saat ia bersandar ke wastafel. Ia tahu ia tidak seharusnya tahu ini. Ia tahu ia tidak seharusnya ikut campur. Namun ada sesuatu yang bergejolak di dadanya, bukan rasa bersalah, melainkan ketakutan yang lama ia kenal. Bagaimana kalau aku pergi terlalu cepat? Pertanyaan itu menakutkan, karena jawabannya tidak hitam putih. Safira menghabiskan malam itu dengan gelisah. Ia tidak menghubungi Alex. Ia juga tidak bisa tidur. Dan di sanalah ia menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Pergi untuk menjaga diri tidak berarti menutup hati selamanya. Alexander menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam keadaan setengah sadar. Ia tidak menyerah. Ia tidak mundur dari dunia. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang retak, bukan tubuhnya, melainkan keyakinannya. Ia duduk di ruang terapi dan untuk pertama kalinya berkata, "Aku takut aku tidak akan pernah benar-benar bisa normal." Dokternya menatapnya lama. "Normal bukan tujuanmu, Alex. Lalu apa?" "Utuh." Kata itu menghantam lebih keras dari yang Alexander kira. Utuh berarti menerima bahwa ia mungkin akan selalu memiliki hari-hari buruk. Utuh berarti tidak mencari satu orang sebagai jangkar hidup. Utuh berarti berdiri, meski goyah. Dan untuk pertama kalinya sejak Safira pergi, Alexander menangis. Bukan karena ia ingin Safira kembali. Bukan karena ia merasa ditinggalkan. Melainkan karena ia akhirnya mengakui ia tidak bisa mengendalikan segalanya. Di malam yang sama, Safira duduk di meja belajarnya, menatap layar laptop yang kosong. Ia tidak menulis apapun. Ia hanya memikirkan satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. Bagaimana jika kebahagiaan bukan soal siapa yang pergi atau tinggal, melainkan soal kapan dua orang sudah cukup utuh untuk bertemu kembali? Pertanyaan itu tidak memberinya jawaban. Namun ia tahu satu hal. Jika mereka bertemu lagi suatu hari nanti, itu tidak boleh lahir dari krisis. Dan jika mereka tidak bertemu lagi, itu tidak berarti pertemuan mereka sia-sia. Beberapa hari setelah sesi terapi itu, Alexander mengambil cuti singkat. Bukan untuk berlibur, bukan untuk melarikan diri. Ia hanya merasa perlu berada di tempat yang tidak menuntutnya menjadi apapun. Ia pergi ke rumah kecil peninggalan kakeknya di pinggiran kota. Tempat yang jarang ia kunjungi, tempat yang tidak diasosiasikan dengan rapat, warisan, atau nama besar. Rumah itu sederhana, hampir terlupakan. Dan justru karena itulah Alexander merasa dadanya sedikit lebih longgar. Saat membuka pintunya, ia duduk di teras kayu yang mulai lapuk, menatap halaman yang tidak terlalu terawat. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada tangan yang mendekat. Tidak ada suara yang memanggil namanya dengan ekspektasi. Hanya dirinya sendiri. Alexander memejamkan mata, membiarkan tubuhnya merasakan keberadaan ruang itu. Ada ketegangan, ada sisa ketakutan, jelas. Namun ada juga sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa ia masih berdiri meski tanpa penopang. Ia teringat Safira, bukan wajahnya saat tersenyum, melainkan caranya berdiri tegak ketika memilih pergi. Cara ia menjaga dirinya tanpa menjadikan Alexander musuh. Cara ia mencintai tanpa berjanji. Alexander menyadari sesuatu yang pahit sekaligus menenangkan. Jika Safira kembali sekarang, ia akan kembali sebagai penyangga. Dan itu bukan yang ia inginkan. Ia ingin jika suatu hari ia memanggil namanya lagi. Melakukannya dari tempat yang lebih jujur. Tempat di mana ia tidak meminta Safira menenangkan tubuhnya, melainkan mengajak Safira berjalan bersama. Malam itu, Alexander menulis satu kalimat di buku catatan kecil yang selalu ia bawa ke terapi. "Aku tidak baik-baik saja hari ini, tapi aku bertahan tanpa menggenggam siapapun." Ia menutup buku itu perlahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa gagal karena masih terluka. Ia merasa sedang belajar. Dan di tempat lain, di kamar kos yang sempit namun hangat, Safira menatap kalender di dinding dan menyadari bahwa waktu terus bergerak. Bahkan ketika hati seseorang tertinggal di masa lalu, ia tidak tahu apakah hidup akan mempertemukannya kembali dengan Alexander.
Namun untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak lagi menakutkan. Karena apapun jawabannya nanti, mereka berdua sedang berjalan sendiri, menuju titik di mana pertemuan tidak lagi menjadi kebutuhan, melainkan pilihan. Safira tidak pernah benar-benar percaya pada kebetulan. Ia percaya pada pilihan, pada waktu, pada orang-orang yang bertumbuh, lalu bertemu kembali bukan karena saling membutuhkan, melainkan karena sama-sama siap. Hari itu hujan turun sejak pagi. Safira berdiri di halte kecil dekat kampus, memeluk tasnya erat-erat sambil menatap jalan yang basah. Ia baru saja menyelesaikan sidang akhirnya. Resmi lulus setelah bertahun-tahun hidup dengan jadwal yang tidak pernah ramah. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak sedang berlari. Ia menghela napas pelan, lalu melangkah masuk ke sebuah kafe kecil di seberang jalan. Tempat itu sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu sering menjadi latar pertemuannya dengan Alex. Ia memesan teh hangat, duduk di dekat jendela, dan membiarkan hujan menjadi latar suara pikirannya. Safira tidak menunggu siapapun, dan mungkin karena itulah, ketika pintu kafe terbuka, dan seseorang masuk dengan jaket gelap yang sedikit basah oleh hujan, jantungnya berhenti sejenak, bukan karena panik, melainkan karena pengenalan yang pelan. Alex berdiri di dekat pintu, menoleh, lalu melihatnya. Tidak ada ekspresi terkejut berlebihan. Tidak ada langkah tergesa. Ia hanya tersenyum kecil, seolah pertemuan ini memang mungkin terjadi suatu hari. Safira berdiri. Mereka saling mendekat dengan jarak yang hati-hati. Seperti dua orang yang sama-sama menghormati ruang satu sama lain. "Hai," kata Alex. "Hai," jawab Safira. Satu kata. Cukup. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada sentuhan. Tidak ada dorongan. Hanya kehadiran yang terasa utuh. "Kamu kelihatan baik," kata Alex. Safira mengangguk. "Kamu juga." Dan itu bukan basa-basi. Ada sesuatu yang berbeda pada Alex. Bukan pada caranya berpakaian atau duduk, melainkan pada cara ia bernapas, lebih lambat, lebih sadar. Seolah tubuhnya tidak lagi selalu berada di ujung kewaspadaan. "Aku dengar kamu lulus," kata Alex. Safira tersenyum ceria. "Iya, hari ini." "Selamat," katanya. "Lulus." "Terima kasih." Hening sebentar, tidak canggung, tidak penuh beban. "Aku tidak datang untuk mengganggumu," kata Alex akhirnya. "Aku hanya kebetulan lewat." Safira menatapnya, lalu mengangguk. "Aku juga tidak merasa diganggu." Alex menarik napas. "Aku ingin bilang sesuatu. Kalau kamu berkenan." Safira mengangguk lagi. "Aku tidak baik-baik saja setelah kamu pergi," katanya jujur. "Tapi aku belajar bahwa itu bukan alasan untuk memanggilmu kembali." Safira mendengarkan tanpa memotong. "Aku masih punya hari-hari buruk," lanjut Alex. "Masih ada ruang yang membuat tubuhku tegang. Tapi aku tidak lagi mencari satu orang untuk membuat semuanya berhenti." Safira merasakan dadanya menghangat. "Aku tidak datang untuk meminta," kata Alex. "Aku datang untuk memberitahu." Aku berdiri. Safira menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. "Itu yang ingin ku dengar," katanya pelan. Hujan di luar mulai mereda. Safira mengangkat wajahnya. "Aku juga belajar," katanya, "bahwa menjaga diri bukan berarti menutup pintu. Aku hanya tidak ingin membukanya terlalu cepat," ucap Safira. Alex mengangguk. "Aku mengerti." Keheningan jatuh lagi, keheningan yang tidak meminta diisi. Setelah beberapa saat, Alex berdiri. "Aku harus pergi," katanya. Tapi sebelum itu, ia berhenti sejenak, menatap Safira dengan hati-hati. "Bolehkah aku menyentuh tanganmu?" Pertanyaan itu sederhana, namun maknanya dalam. Safira menatapnya lama. Tidak ada tekanan di sana. Tidak ada ketergantungan. Hanya pilihan. Ia mengulurkan tangannya. Alex menyentuhnya perlahan, bukan menggenggam, hanya menempelkan jemarinya di punggung tangan Safira. Tubuhnya menegang sesaat, lalu tenang. Bukan karena Safira, bukan karena keajaiban, melainkan karena Alex tidak lagi takut pada reaksinya sendiri. Safira merasakan ketenangan itu, bukan ketenangan yang menenangkan orang lain, melainkan ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Alex tersenyum. "Iya." Dan untuk pertama kalinya, Safira percaya sepenuhnya
Alex melepaskan sentuhan itu lebih dulu. Terima kasih, katanya. Bukan karena sentuhanmu, tapi karena kamu pergi saat aku belum siap. Safira menelan napas. Aku pergi karena aku percaya kamu bisa sampai di sini, katanya. Alex tersenyum, senyum yang tidak lagi terluka. Mereka berdiri, lalu berjalan keluar kafe bersama. Hujan sudah berhenti, jalanan masih basah, tapi langit mulai terang. Mereka tidak berjanji apapun, tidak mendefinisikan apa yang akan terjadi setelah ini. Namun ketika mereka berdiri di trotoar dan langkah mereka melambat, agar seirama, Safira tahu, jika mereka berjalan bersama setelah ini, itu bukan karena luka, bukan karena kebutuhan, melainkan karena pilihan yang matang. Dan itu adalah bentuk kebahagiaan paling jujur yang pernah ia kenal. Bukan tentang dua orang yang saling menyelamatkan. Ini tentang dua manusia yang berani berpisah untuk bertumbuh, lalu bertemu kembali sebagai diri yang utuh. Dan di sanalah, cinta tidak lagi menyembuhkan luka, melainkan menemani hidup. Mereka berjalan berdampingan tanpa saling menyentuh. Langkah Alex sedikit lebih lambat dari Safira, bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang belajar mendengarkan tubuhnya, bukan untuk menghindar, tapi untuk memahami. Safira menyadari itu dari cara Alex berhenti sejenak ketika jalanan terlalu ramai. Dari caranya memilih sisi trotoar yang lebih lengang, tanpa harus mengatakannya. Dan untuk pertama kalinya, Safira tidak merasa perlu mengatur apapun. Mereka berhenti di persimpangan jalan. Aku akan ke arah sana, kata Safira sambil menunjuk jalan menuju kosnya. Alex mengangguk. Aku ke arah sebaliknya. Tidak ada nada kehilangan dalam suara itu, tidak ada ketergantungan yang menggantung. Hanya pengakuan bahwa dua orang bisa berjalan sendiri dan tetap memilih untuk saling mengenal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, kata Safira jujur. Alex tersenyum kecil. Aku juga tidak. Ia menatap Safira, lalu berkata pelan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin menjalani hidupku lagi dengan menghindari sentuhan dunia. Safira mengangguk, dan aku tidak ingin hidupku berhenti karena takut mencintai. Kata mencintai tidak terasa berat kali ini. Tidak mengikat, tidak menuntut. Ia hanya hadir. Alex menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Kalau suatu hari nanti kamu ingin datang, bukan karena aku butuh, tapi karena kamu ingin, aku akan menyambutnya. Safira menatapnya lama. Dan kalau suatu hari kamu ingin berjalan sendiri lagi, lanjut Alex, aku tidak akan menganggap itu kegagalan. Safira tersenyum. Itu kedewasaan, katanya, bukan kehilangan. Mereka berdiri beberapa detik lagi, membiarkan hujan yang tersisa menetes dari dedaunan di sekitar mereka. Kota kembali sibuk. Orang-orang berjalan cepat, bersentuhan tanpa makna, tanpa sadar. Alex dan Safira tidak terburu-buru. Akhirnya, Safira melangkah lebih dulu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh. Alex, panggilnya. Alex berhenti. Kali ini, kata Safira pelan, kalau kita berjalan bersama, aku ingin kita sama-sama pulang ke diri sendiri. Alex mengangguk, matanya sedikit berkaca. Aku juga. Safira melanjutkan langkahnya. Alex berdiri di sana beberapa saat, menatap punggung Safira yang semakin menjauh. Bukan dengan rasa takut kehilangan, melainkan dengan rasa syukur karena pernah diberi ruang untuk bertumbuh. Ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan detak jantungnya yang stabil. Tidak sempurna, tidak kebal, namun nyata. Alexander Reynaldi Atmaja akhirnya mengerti. Tubuhnya tidak pernah membencinya. Tubuhnya hanya meminta kejujuran. Dan Safira tidak pernah menjadi obat. Ia adalah cermin yang membuat Alex berani menatap dirinya sendiri. Alex berbalik dan melangkah ke arah yang berlawanan. Dengan langkah yang ringan. Dengan hidup yang akhirnya ia pilih sendiri. Sentuhan yang tidak melukai. Adalah kisah tentang dua manusia yang belajar bahwa cinta tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk menemani pertumbuhan. Terima kasih telah menemani Alex dan Safira bertumbuh, menemukan cara mereka untuk memaknai hidup. Semoga kisah mereka mampu memberi sentuhan di hati kalian, mampu membuat yang mendengarkan kisahnya menjadi lebih kuat lagi. Bantu penulis agar tetap semangat dengan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.